Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 162 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Kemarin kalau berhenti hukumnya madlin, panjang ya. Kalau tidak berhenti atau kita wasol, ilaika, lai-nya ini hukumnya cukup huruf lin saja. Kenapa? Karena ada ya sukun didahului baris fathah ya, dan depannya tidak disukunkan. Maka ini dibacanya cukup kita lembutkan saja. Ilaika wa Ma di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah pada kata ma. Sedangkan hamzahnya yang u ya, alif dengan harokat dhammah pada kata kedua yaitu unzila. Maka huruf mim kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma ada hukum ikhfa awsat karena ada nun sukun yang menghadapi huruf zai. Maka cara bacanya adalah bunyi nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar. Siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai bunyi dengungan. Samar dan dengungannya sama ya, karena huruf zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Jadi cara membunyikannya saat membunyikan nun, maka kita sudah siap-siap ke makhraj huruf zai. Ujung lidah kita sudah siap-siap ditempel ke dinding gigi seri bawah makhraj dari huruf zai. Sudah nempel belum? Sudah ya, tapi tidak menekan, lunak ya. Wa ma unzila min ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf. Maka bunyi nun sukun samar-samar menuju makhraj huruf qaf disertai bunyi dengung. Nah, kalau yang ini karena qaf ini makhrajnya jauh ya dari huruf nun yaitu di pangkal lidah, sedangkan nun masih di ujung tepi lidah ya. Maka bunyi dengungnya lebih besar. Jadi suaranya langsung banyak yang masuk hidung, aliran suara dari mulut sedikit. Min qad. Selanjutnya ada hukum qalqalah sugro. Karena huruf ba ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Min qablika wal. Lalu berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa juga disebut dengan idhar qamari. Wal muqi mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya huruf qaf ini kita panjangkan 2 harokat. Wal muqimi. Mi ini adalah mad tabi'i zahiri. Sebab huruf ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf mim kita panjangkan 2 harokat. Wal muqiminas. Lalu ada hukum berikutnya yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah.
karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiah yaitu huruf shad. Maka cara membacanya, alif lam tidak perlu dibaca, jadi masuk langsung ke shad atau biasa disebut dengan idgham syamsi. As-shalah, lam tabi'i muqaddar, karena huruf lam berbaris fathah yang panjang. Cara membacanya, dipanjangkan lamnya ini 2 harokat saja. As-salata wal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf mim. Maka cara membacanya, lam sukun ini dibaca dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wal mu, hamzah suaranya tertahan saat ditekan terhadap makhrajnya, karena hamzah ini punya sifat namanya syiddah, kuat ya. Sandaran terhadap makhrajnya kuat sehingga semakin ditekan semakin tertahan. Wal mu tu berikutnya ada hukum matobi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka huruf ta ini kita panjangkan 2 harokat. Wal mu'tunaz. Kemudian selanjutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf zai. Maka cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca ya. Jadi masuk langsung ke zai atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Az-zakah. Apabila berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf, di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf kaf, mad tabi'i muqaddar. Ketemu huruf yang disukunkan yaitu ta marbutah. Ta marbutah kalau berhenti jadi hak sukun. Maka huruf kaf jika berhenti ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal harus sama atau konsisten dalam 1 kali bacaan. Az-zakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum ra ini ya apabila berhenti. Ra-nya dibaca tafkhim atau tarqiq, kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.